Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, yang solih dan solihah, semoga kita semua sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, guru kalian akan menyampaikan pembelajaran spesial Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW. Setiap memasuki bulan Rajab, umat Islam pada umumnya memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, tahukah kalian apa Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditempuh dalam waktu semalam. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem atau Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke langit 7, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, Quran Surat Al-Isra. Mari bersama-sama membaca Quran Surat Al-Isra ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi peristiwa yang suci dan agung dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah tahun kesedihan atau Amul Husni yang dialami oleh Nabi Muhammad, yaitu setelah wafatnya istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Kedua orang ini merupakan orang yang berjasa dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab, yaitu diperingati setiap tanggal 27 bulan Rajab. Berikut ini kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai hewan yang bernama buruk. Buruk ini merupakan hewan putih yang panjang yang tinggi yang berasal dari surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dalam perjalanan ini terjadi hal-hal atau beberapa banyak kisah. Setelah Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa Yerusalem, kemudian Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat dan dilanjut dengan melaksanakan perjalanan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit. Sampailah beliau ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam AS ini kemudian menyebutnya dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Beliau menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Beliau pun menyambut dan mendoakan untuk Nabi Muhammad SAW. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris AS. Beliau menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun AS. Nabi Harun pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim AS yang sedang menyandarkan pinggungnya ke Baitul Ma'mur. Setelah sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Namun, setelah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa dan diberi saran oleh Nabi Musa supaya kewajiban sholat 50 waktu lebih diringankan lagi, sehingga Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat dalam sehari semalam hanya 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi peristiwa penting bagi umat Islam
Karena pada peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Isra Mi'raj juga menjadi salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, kafir Quraisy tidak ada yang percaya dengan peristiwa yang tidak masuk akal ini. Namun, para sahabat yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah percaya dengan kejadian ini. Salah satunya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak yang ada di rumah, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW salah satunya yaitu bahwa orang yang sukses harus menempuh perjuangan yang keras. Kalian sebagai siswa, sebagai siswi, sebagai peserta didik harus lebih semangat lagi dalam belajar supaya apa yang menjadi cita-cita kita semua dan prestasi kalian tercapai. Hikmah yang selanjutnya yaitu bahwa akan selalu ada kemudahan dan kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ada kesulitan ataupun ujian. Ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan ujian, hendaklah kita bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan memberi kemudahan dan kegembiraan kepada kita. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu kita sebagai anak harus berbakti dan hormat kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada keluarga kita. Kemudian hikmah yang selanjutnya, hendaknya kita membersihkan hati kita, sikap kita, dan tingkah laku kita untuk berperilaku yang terpuji. Demikian anak-anak sedikit dari kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi al-Jani wal Daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya